Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, ini soal harta. Nah, bicara soal harta ini mungkin kadang-kadang orang tuh masih bingung. Apakah memang betul harta yang kita miliki ini adalah harta orang tua Oh, kita? Dan kapan ya, bolehnya ya. orang tua itu istilahnya mungkin meminta harta dari kita? Atau Seperti apa? mengambil. Atau mengambil harta dari kita? Iya, jadi para pemirsa itu benar ada hadis ya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan kriteria yang menurut banyak ulama itu sama dengan Sahih Bukhari. Jadi hadisnya tuh sahih. Sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh bersabda kepada seorang anak, anta kamu wa maluka dan hartamu li abika. Milik Itu orang. milik bapakmu. Ada orang yang kemudian ini makanya pentingnya ngaji dan Iya, berguru. iya, betul. Begitu membaca anta wa maluka li abika, kebetulan dia bapak. Loh, berarti harta anak saya itu harta saya. Iya. Mobilnya diambil, Iya. misalnya ATM-nya diminta, ditarik semau-maunya. Ini pemahaman yang salah. Dari mana letak kesalahannya? Buktinya kalau anaknya nanti meninggal, kemudian punya anak laki dan anak perempuan, maka bapak tadi nggak dapat warisan. Itu menunjukkan bahwa hartanya anak itu kan tidak dimiliki oleh bapak. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi? Nah, hadis Nabi itu ada yang bersifat umum. Ada hadis Nabi yang punya konteks tertentu. Sehingga kata ulama, kita lihat asbabul wurud hadis tadi. Hadis tadi itu kan ketika Nabi bercerita begitu, ada perilaku anak yang mungkin kalau tidak sampai kita katakan durhaka itu kebangetan. Orang tuanya merawat, membesarkan, ya, dengan begitu banyak jasa yang dia tanam. Orang tuanya memiliki kebutuhan terhadap harta. Kemudian dia meminta dan mengambil harta anaknya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Tiba-tiba anak tadi keluar dari nilai akhlak dan kepantasan, mengadukan kepada Rasulullah, Nabi, ayah saya bukan mengambil harta saya loh, ayah saya mencuri harta saya. Maka Rasulullah mengatakan anak ini kebangetan. Iya. Tapi Nabi yang bijaksana manggil orang tuanya. Kata Rasulullah, kamu diadukan nih sama anakmu, katanya mencuri. Orang tua tadi itu diam saja. Sampai Rasulullah menjelaskan tuduhannya. Jadi kalau terdakwa itu dengar dulu tuduhannya. Setelah mendengar, orang tadi tidak membalas, membenarkan dan menyalahkan. Tapi mengatakan, salhu ya Rasulullah. Tanya sama anak itu. Waktu dulu dia kecil lahir, siapa yang mengurus? Waktu dia sakit, siapa yang ikut merasakan sakitnya? Saya didik dari kecil, saya besarkan dengan liangan air mata, dengan keringat yang tertumpah. Falamma balagtal ajal ladzi kuntu fihi uammiru. Begitu sampai kamu kepada usia yang saya berharap kita bertukar peran. Dulu kamu saya rawat, sekarang saya sudah tua, rawat saya. Dulu saya berat betul. Berpisah dari kamu, saya takut mandiinnya siapa, membersihkan kotorannya siapa. Hari ini saya berharap Nabi, peran itu diperankan oleh anak saya. Falamma balagta, begitu kamu sampai ke masa yang saya harapkan, sampai ja'alta jazai ghildotan wa fadodotan, kau balas kebaikan saya ini dengan sesuatu yang menistakan saya di hadapan Rasulullah. Nabi melihat kayak gitu, anta wa maluka li abika. Oleh karena itu kata para ulama, ini pentingnya ngaji sama ulama, elam di sini bukan tamlik dan milik. Bukan anta, kamu dan hartamu punya bapakmu, bukan. Kamu dan hartamu itu boleh dimanfaatkan oleh bapakmu yang membutuhkan. Oh, oke. Gitu loh. Jadi clear ya. Jadi, Iya. apalagi kalau anaknya memang Iya. secara ikhlas ya. Iya, jadi nggak boleh Mila, Memberikan. misalnya bapaknya bilang, apalagi sudah nikah nih ke istrinya, Iya. ini anak saya suruh Iya. mijitin saya ya dari pagi sampai malam nggak usah kerja. Loh, kenapa? Antawa malu kaliabika, kamu itu milik saya. Bukan begitu cara memahaminya. Tapi cara memahami dari aspek yang lain, ingat, tidak ada amalan yang lebih bagus kecuali berbakti kepada kedua orang tua. Agama ini punya mizan, agama ini punya timbangan, agama ini punya kesetaraan. Nah Pak Kiai, kalau kemudian ada pertanyaan begini, misalnya si anak ini memiliki penghasilan, apakah dia wajib untuk memberikan sebagian penghasilannya kepada orang tua? Anak laki-laki itu wajib menafkahi kedua orang tuanya, nafkah yang wajib. Memenuhi apa? Sandang, pangan, papan. Itu wajib. Di luar itu enggak. Ya, itu kebaikan. Jadi kalau bapaknya misalnya tidak punya pekerjaan, wajib
dia mencukupi kebutuhan hidup bapaknya selama 1 bulan. Kalau bapaknya kemudian misalnya nih ya, memiliki kebutuhan khusus ke dokter, alat berobat, bantu, itu wajib. Nah, tapi mengajak bapaknya itu liburan ke luar negeri, itu bagian dari ihsan dengan berbagai macam pertimbangan atas kewajiban yang lainnya. Jadi boleh memang, boleh. Dan tetap harus misalnya apalagi anaknya sudah berkeluarga ya Pak. Dan bapak itu memang ada dalam fikih itu, dia boleh mengambil harta anaknya bahkan tanpa izin. Kalau untuk memenuhi hajat hidup yang taruhannya adalah nyawa dan kesehatan. Oke, clear berarti. Jadi itu tadi ya, harus memenuhi kebutuhan wajib pokok ya. Pokok dari orang tua. Nah, masih berkaitan soal orang tua, ini berkaitan dengan mertua Pak Kiai. Nah, sebenarnya ini yang juga masih, kalau saya pribadi, karena saya juga, ini ilmunya juga masih fakir ya. Saya tuh merasa ya mertua itu sama kayak orang tua. Jadi baktinya harus sama, sayangnya harus sama, haknya juga harus ditunaikan sama. Tapi sebenarnya bagaimana? Apakah memang ada perbedaan? Berbasis ihsan, kebaikan ya. Kan kita tahu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Yang paling tinggi kan ihsan. Kalau basis dan kacamatanya ihsan, iya. Gitu. Mila punya mertua, saya juga punya mertua. Kalau saya menyayangi mertua saya, betapa bahagianya istri saya. Sebagaimana kalau mertua saya bisa menyayangi saya, betapa bahagianya istri saya melihat hubungan antara mantu dan mertua. Kata Nabi, khairukum, sebagus-bagusnya kalian itu khairukum li ahlihi, yang paling bagus kepada keluarganya. Berarti berbakti kepada mertua itu bagian dari puncak keberagamaan setiap orang. Tetapi kalau kita turunkan pada level Islam hukum, itu berbeda. Kenapa? Nabi bilang, ya Rasulullah, orang yang paling berhak untuk saya berbuat kebaikan kepadanya siapa? Ummuka, ibu kandungmu, bukan ibu mertuamu. Ummuka, 3 kali nih disebut. Summa, siapa lagi Rasulullah? Abuka. Maka kalau dalam hal formal hukum terkait dengan infak, ya memberi uang, maka kewajibannya ini ikut kayak hukum waris. Ya, ibu saya dulu, bapak saya dulu, kemudian yang wajib lagi anak-anak saya dulu, tentu kemudian saudara-saudara saya ke atas, kakek, nenek, paman, bibi, dan begitulah yang mungkin para pemirsa juga sudah paham. Setelah itu baru pada urutan harta wajib mertua. Itu aspek hukum. Tapi aspek ihsan itu lain lagi. Tinggal Anda mau menjadi orang yang taat hukum atau Anda menjadi orang yang baik melampaui tatanan hukum itu sendiri. Masya Allah. Jadi pilihannya ada di kita. Pilihannya ada di kita kalau dengan kita mempertimbangkan. Tapi nggak boleh ya Mila misalnya mendahulukan ibu mertua dari ibu kandung terkait dengan kebutuhan yang bersifat asasiat. Apa? Termasuk misalnya menghajikan dan mengumrohkan. Kan semuanya punya kewajiban haji. Semuanya punya keinginan melihat Ka'bah. Nah, tidak mungkin toh kalau saya kemudian memberangkatkan mertua saya mendahulukan ibu saya. Apa perasaannya ibu di situ? Nah, ini yang harus menjadi parameter dan ukuran. Dan itu bukan berarti saya membedakan antara ibu dan mertua. Karena nanti kalau istri saya punya uang, dia juga punya kewajiban kepada ibunya bukan kepada ibu saya gitu loh. Nah, itu sebetulnya keseimbangan. Nah, kalau berlebih tentu diberangkatkan dua-duanya. Tambah lagi ya nanti rezekinya siapa tahu makin banyak. Betul. Jadi prioritas itu tetap menjadi ukuran ya. Prioritas itu saya wajib menjaga ayah saya, kesehatannya, ke rumah sakitnya. Tetapi kepada mertua saya, kan sebetulnya menjadi kewajiban anak kandungnya yang sekarang statusnya adalah ipar-ipar saya. Itu aturan hukumnya. Baik, menarik sekali. Oke, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.